Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, hampir setiap hari ada saja orang yang bertanya tentang Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan, ya. Tuhan mempersiapkan hamba-hambanya untuk menjelaskan siapa Yesus sebenarnya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dalam Tuhan, salah satu contohnya seperti di video berikut, di mana seorang penanya mempertanyakan tentang Yesus sebagai Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Yesus Kristus Sang Pencipta. That's right. Yohanes 5 ayat 30. Coba dibaca. Udah baca satu pasal itu? Coba dibaca dulu Yohanes. Enggak, saya tanya dulu, udah baca satu pasal itu belum? Udah. Aku sudah baca. Kamu sekarang baca. Oke. Dibilang itu Yesus Pencipta. Kita baca satu pasal ini ya. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 30. Enggak, saya baca satu pasal supaya kamu tahu siapa Tuhan Yesus. Karena bukan berdasarkan satu ayat lalu kamu menyimpulkan siapa Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Berarti ayat yang 5:30 salah. Enggak salah. Benar. Bahwa Ya, Tuhan Yesus itu memang dia datang dalam rupa seorang hamba, di mana sebelum dia datang Bapa sudah menyatakan aku tetap dia. Ya. Makanya di ayat selanjutnya Yohanes 5 sampai 40 Tuhan Yesus menyatakan kepada orang Farisi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyatakan ya bahwa Bapa yang mengutus dia? Kalau dalam pikiranmu ketika Tuhan Yesus menyatakan ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Oke, gantian saya yang ngomong, kamu ngomong, saya diam. Sebentar dulu. Saya ngomong, kamu diam. Oke, sebentar. Saya ngomong, kamu diam. Saya mau tanya dulu sama kamu, ya. Kalau menurut pemahamanmu bahwa Tuhan menyatakan seperti itu, artinya Dia hanya sekedar utusan, bukanlah Allah itu sendiri. Lalu kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus? Yang saya tanya Yohanes 5 ayat 30. Iya, semua ada kaitannya. Kamu tahu nggak alasan Tuhan Yesus disalib? Kamu tahu alasannya disalib kenapa? Ketika kamu ngomong saya diam. Ketika saya diam gantian kamu. Ketika saya bukan, ngomong, di sini kamu mau bertanya atau mau menjelaskan kitab saya? Bukan menjelaskan. Ini kan ku nanya karena memang penjelasan. Loh, kalau nanya itu dengarkan penjelasan dari saya. Makanya saya bilang sama kamu ya, kalau pemahamanmu atau imanmu sama dengan orang Yahudi ya, ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, aku satu dengan Bapa, akulah sang pemberi hidup kekal. Kalau menurut pemahamanmu itu hanya sekedar utusan. Nah, kalau sama pemahamanmu dan Yahudi lalu menganggap itu cuma sekedar utusan, nggak akan disalib dia, bro. Justru karena itu kata-kata Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya, dia sama dengan Bapa itu, makanya disalibkan. Kamu tahu alasan Tuhan Yesus disalib? Karena mengaku dia adalah Allah itu sendiri.
Jadi kamu harus memahami iman Yahudi. Kamu itu memahami Alkitab ini, memandang Alkitab ini berdasarkan perspektif dari Yahudi, bukan berdasarkan perspektif dari dirimu sendiri gitu loh. Oke, gantian sekarang saya yang ngomong ya. Gantian ya. Jadi jangan kalau namanya orang berdiskusi, ketika saya berbicara kamu diam. Ketika kamu berbicara saya hargain kamu, saya diam. Ya, sekarang gantian. Sekarang ku yang ngomong. Dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku yang menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak meneruki kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau logikanya Dia itu sang pencipta, apakah mungkin pencipta itu diutus? Kurasa impossible, tidak mungkin. Iya, Dan terus misalnya, kalau memang betul di situ dia bukan sang pencipta, bentar dulu. Lalu kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus? Jawaban kamu nih. Enggak, jawab dulu. Lalu kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya menurutmu itu hanya sekedar utusan. Lalu kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus? Terus dibilang Yesus sang pencipta, Dia maha kuasa. Kenapa dia Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gagal ketuhanannya karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Bagaimana untuk menyelamatkan manusia, hewan ataupun makhluk yang lainnya yang ada di bumi ataupun di langit? Bagaimana? Sedangkan terus yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan itu siapa? Terus yang menciptakan siapa? Iya, dengar dulu. Terus yang menciptakan siapa dong? Terus yang pencipta itu siapa? Karena penciptanya di sini jelasnya Allah nih lah, jelasin sama Dia. Dia yang mengutus siapa? Bapa itulah. Dalam kitab kamu dijelasin Bapa. Kalau Tuhan menyatakan yang di Yohanes 13 ayat 19 bahwa ketika Dia diutus, Tuhan menyatakan akulah Dia. Yohanes 13 ayat 19 ya. Berarti ini ayat kamu bentar dulu. Di kitab karena kamu Yohanes 5 ayat 30 itu bentar dulu. Enggak salah karena ketika Bapa ya di Perjanjian Lama mengatakan, karena gini, di Perjanjian Lama Bapa mengatakan di Yesaya 43 ayat 10, ketika Dia datang dalam rupa seorang hamba, Bapa mengatakan, aku tetap Dia. Jadi kamu harus tahu kenapa Tuhan harus disalib. Karena Tuhan mengaku Dia adalah Allah itu sendiri. Dialah Bapa itu sendiri, makanya Dia disalib. Kalau Tuhan Yesus mengaku hanya utusan, hanya nabi, enggak akan disalib. Ya. Kemudian Yohanes 13 ayat 19, Tuhan berfirman, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Ini tentang utus mengutus. Ya, karena di ayat sebelumnya sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Nah, Tuhan menyatakan ketika hal itu terjadi, Tuhan menyatakan akulah Dia. Akulah Dia siapa? Yang mengutus itu. Nah, karena Tuhan Yesus mengaku Dia adalah Allah itu sendiri, Dia adalah Tuhan yang datang dalam naungan awan, Dialah Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, maka Dia disalib. Karena orang Farisi melihat, loh, ini kan cuman manusia, anak tukang kayu, ya Yusuf dan Maria, kok ngaku-ngaku Allah, kok ngaku-ngaku Dia adalah Bapa itu, makanya Dia disalib, karena mereka nggak percaya. Karena ketidakpercayaan orang Farisi lah, maka Tuhan Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus mengaku Dia adalah Allah itu sendiri. Di Yohanes 8 ayat 59 ya, Tuhan Yesus mau ditangkap, mau dibunuh sama orang Farisi, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Kenapa Tuhan Yesus bisa menghilang? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Sudah, kamu membangun alibi kamu sudah. Jadi Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Dia siapa? Bapa itu yang menciptakan itu, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, Yohanes 1 ayat 3, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 10, Dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan dunia, Israel adalah milik kepunyaannya. Dia datang menjadi flesh. Jadi Allah itu sendiri yang datang ke dunia, brother. Makanya Dia bisa menyelamatkan kita, bisa membangkitkan kita untuk hidup yang kekal. Itu
itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta, Allah yang Maha Pengampun. Berarti kamu tidak setuju dengan kitab kamu sendiri dong? Paling Loh, tidaknya justru karena saya sangat setuju dong, makanya saya memberitakan Injil, makanya saya menjawab pertanyaanmu. Oh, karena kan di sini sudah dijelaskan kehendak Dia yang mengutus aku kan. Ya, terus ketika Tuhan menyatakan Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam surgamu. Dia siapa? Bapa. Oke, terus kalau misalnya menurut kamu ini seperti inilah, terus kutanya lagi di ayat yang lain, 1 Timotius 6 ayat 16. Wish, haleluya, haleluya. I like this. Itu adalah firman untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Dengar. Mereka ini nggak paham loh. Dia ketawa, tapi dia nggak tahu apa yang ditertawakan saudara-saudaraku. Coba kamu baca 1 Timotius 6 ayat 16, baca. Ya, yang menulis ini siapa kamu tahu saudaraku? Kamu bacalah 1 Timotius 6 ayat 16, baca. Tapi bentar dulu, sabar. Kamu tahu nggak siapa penulis kitab Timotius ini? Kenapa kamu nanya ke saya sedangkan saya tidak mengingat? Karena ini juga penting latar belakang kenapa ini ditulis ya. Coba kamu jelaskan. Baik, jadi dengarin saudaraku. Semua saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus ya. 1 Timotius 6 ayat 16 penulisnya adalah Rasul Paulus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke, dengar dulu ya, sabar. Kamu itu nyengir atas ketidaktahuanmu, ya kan? Jadi seperti ini teman-teman. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 36 firman Tuhan, Daud dan para leluhurnya telah mati, kembali menjadi debu tanah, busuk, mengalami pembusukan dan mencari debu tanah. Artinya mereka takluk kepada maut, takluk kepada kematian, karena mereka nggak bisa bangkit dari kematian itu. Tetapi ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 37 di situ dalam teks originalnya dia adalah Allah itu sendiri bangkit dari kematian. Sehingga Tuhan Yesus Kristus selama 3 hari 3 malam dia mengalami kematian, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Makanya dia tidak takluk kepada maut karena dia bangkit dari kematian. Wow, haleluya, haleluya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Matius 27 ayat 50 sampai 53, kuburan-kuburan banyak terbuka. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Karena apa? Di 1 Petrus 3 ya, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus ngapain? Dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Sehingga Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Itulah sebabnya tertulis di Efesus 4 ayat 8 sampai 10 ya. Tuhan Yesus telah membawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi, yaitu surga. Makanya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, karena ketika dia mati dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri ya, dan seorang pun manusia tidak dapat melihat dia. Karena waktu Paulus pergi ke Damsyik untuk mencari orang Kristen, ditangkap dan untuk sama orang Paulus dan imam-imam ya. Di tengah perjalanan Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul 9. Dengar ya. Tadi katakan bentar dulu, jangan belum selesai. Bentar, makanya bentar. Iya betul. Makanya kenapa Paulus menyatakan dialah satu-satunya ya, tidak takluk kepada maut. Tadi saya sudah jelaskan tentang tidak takluk kepada maut, dan juga cahaya terangnya tak terhampiri, dan seorang manusia tidak bisa melihat dia, dan dia tidak dapat dilihat manusia ya. Nah, waktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus dalam rupa cahaya memancar dari langit, dan cahayanya belum seberapa ditunjukkan Tuhan Yesus, Paulus matanya buta.
dan sampai rebah ke tanah. Belum seberapa ditunjukkan Tuhan Yesus cahayanya. Itulah kenapa Paulus menuliskan, dialah cahaya terang yang tak terhampiri dan manusia tidak bisa melihat dia. Karena ketika Paulus melihat cahaya yang belum seberapa Tuhan tunjukkan, ya, mata Paulus buta, brother, buta. Sudah cukup. Gantian Itulah saya ngomong. wujud Tuhan Ya. Yesus yang sejati. Jadi eksistensi Tuhan Yesus yang sejati, wajah Tuhan Yesus yang sejati adalah dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu 1 Timotius 6:16. Dia adalah roh yang berkuasa, 2 Korintus 3 ayat 17 dan Yohanes 4 ayat 24. Itulah eksistensi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bisa datang dalam flash supaya kita bisa melihat dia. Makanya supaya kita nggak hangus, ya, ketika dia menunjukkan wujud aslinya, dia harus datang dalam flash. Dia harus menyatakan diri dalam flash, yaitu dalam tubuh seperti kita ini, supaya kita bisa melihat dia. Karena firman Tuhan tertulis di Yesaya 66 ayat 1. Surga adalah tahtanya Tuhan Yesus dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Makanya untuk datang ke dunia dia harus berkenosis dan berteofani, ya. Tanpa teofani dan kenosis nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah, saya mau tanya dulu sama kamu, Ayah Tasya. Kalau memang betul Tuhanmu itu eksis atau ada, apa eksistensi dari Tuhanmu? Silakan, pakai data dan dalil, saudaraku. Jawaban ini kan di room Kristen ya. Nah, tuh udah takut jadi tanya tuh. Jawaban kamu saja muter-muter. Tadi kamu bilang kata Tuhan tidak bisa dilihat sama Apa siapa. eksistensi dari Tuhanmu? Tunggu dulu, kamu jawab. Membuktikan dia ada atau eksis? Jawab pertanyaan. Nggak bisa kamu jawab. Kamu jawab Berat, pertanyaanku dulu. saudaraku, berat. Kamu bilang Tuhan tidak bisa dilihat, harus berubah. Oke, Berarti sepertinya Ayah Tasya ini tidak bisa menganalisa penjelasan saya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang cuman ngotot dan ngeyel, ya. Kamu itu modal ngotot dan ngeyel. Tadi begitu jelas, ya. Tuhan Yesus Kristus, wujud aslinya, wajah aslinya itu, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Dia adalah roh yang berkuasa. Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi ketika dia datang ke dunia menyatakan diri kepada umat ciptaannya, dia datang berkenosis supaya kita bisa melihat dia. Kalau dia datang dalam wujud aslinya, jangankan kita, bumi ini aja akan hancur. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang ada, nyata, dan berkuasa. Jadi Alkitab itu sempurna menjelaskan tentang eksistensi Tuhan Yesus. Jadi kita bisa menjawab gitu loh. Udah sangat jelas. Ya, ketika dia datang ke dunia, ya kenapa dia bisa disalib? Karena dia datang berkenosis dan juga itu dengan seizinnya. Walaupun ketika dia datang berkenosis 2000 tahun yang lalu dalam keadaannya sebagai hamba, sebelum dia disalib, ada yang bisa nyentuh Tuhan Yesus? Nobody, saudaraku, nggak ada, ya. Makanya ketika para orang Farisi mau menangkap Tuhan Yesus, mau melempari Tuhan Yesus, ada yang bisa, saudaraku? Ada yang bisa menjamah tubuh Tuhan Yesus? Nggak ada, nobody. Karena dia nggak mengizinkan. Dia tiba-tiba menghilang. Tetapi kenapa dia bisa disalib? Karena Tuhan Yesus mengizinkan, sudah genap waktunya. Wow, haleluya, haleluya. Ini kalau kayak si tadi itu berdiskusi sama dia hanya bisa modal ngeyel, tapi ketika dia ditanya balik, dia bingung. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang boleh dibahas oleh seorang apologet Kristen dengan seorang penanya di video tadi, ya. Mereka membahas tentang Yesus Kristus dan penanya ini mempertanyakan ayat di mana Yesus mengatakan bahwa dia tidak berkata-kata di dalam dirinya sendiri, tetapi dia mengikuti atau menuruti perintah Bapaknya. Jadi seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia hanya utusan. Nah, saudara Tuhan, jawaban dari apologi Kristen ini
ya sangat luar biasa bagaimana dia menjelaskan Yesus sebagai Tuhan dan bagaimana dia berstatus anak ketika dia mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita. Ya, Yesus mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dipesankan Bapa itulah yang disampaikannya. Sebenarnya Yesus mengatakan ini sebagai manusia, dan sebagai manusia dia merendahkan diri dan meninggalkan tahtanya di atas kerajaan surga untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya. Tetapi bukan dalam arti Yesus itu bukan Tuhan. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya, kalau kita perhatikan di sana, Yesus menyampaikan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Dia berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yesus menunjukkan bahwa dirinya setara dengan Allah gitu loh. Ya, dia pribadi dari Allah itu sendiri. Ya, dia pribadi kedua dari Allah itu sendiri, yang mana dengan inisiatifnya sendiri dia datang ke dunia ini, dan ketika dia menjadi manusia, disitulah statusnya ya menjadi seorang anak yang harus taat kepada Allah. Tetapi bukan dalam arti dia bukan Allah. Ya, dia menanggung semua dosa manusia ya ketika di atas kayu salib, dan statusnya sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Namun saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam diri Yesus ada dua natur kemanusiaan dan natur keilahian. Nah, secara natur kemanusiaannya, dia menganggap dirinya sebagai anak, sebagai perantara antara kita dengan Allah. Maka dia berkata bahwa dia adalah anak dan dia harus menyampaikan apa yang disampaikan bapaknya kepadanya. Tetapi saudara dalam Tuhan, ya di dalam dirinya juga ada natur keilahian. Dia 100% manusia dan dia juga 100% Allah ketika dia datang ke dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, tentunya hal ini tidak bisa dipahami oleh semua orang, apalagi orang-orang di luar Kristen. Maka penjelasan daripada apologi Kristen tadi sangat luar biasa. Bagi saya itu penjelasan yang cukup bagus, dan penjelasan di mana dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Yesus adalah Sang Firman itu sendiri, Yesus adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika Yesus disalib, di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu dia pergi ke surga sebagai bukti bahwa dia berhak atas semua itu. Dia berhak atas maut, dia berkuasa atas maut, dan ini semua bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala keajaiban untuk membuktikan bahwa dia adalah yang ilahi ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya panjang lebar apologi Kristen menjelaskan siapa Yesus, dan saya percaya bahwa itu memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan semoga penanya tadi ya boleh mengerti siapa Yesus. Soal dia percaya atau tidak itu urusan dia, itu haknya dia. Tetapi setidaknya kita berharap dia boleh mengerti bahwa Yesus adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, untuk melakukan karya penebusan bagi umat percaya, bagi umat pilihannya, melalui kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa, ya artinya dia pergi ke surga untuk menyediakan surga itu bagi orang percaya kepadanya. Itulah jaminan keselamatan bagi orang percaya. Yesus mengatakan bahwa
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa di tempat di mana Dia berada, maka orang-orang percaya kepadanya akan dibawa ke sana untuk mengalami damai sejahtera yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa kita punya Allah yang mengasihi kita, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kemuliaan Tuhan yang telah hilang seperti dalam Roma 3. Dan kitalah orang-orang yang bersyukur, yang mewarisi kerajaan sorga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu kita yang senantiasa percaya kepada Yesus Kristus dan juga taat akan firman-Nya sebagai buah dari keselamatan kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.